seyogianya seharusnya sebagai pengusaha, apalagi UMKM, nanti kan dia mikirnya jangka panjang. Tetapi godaan jangka pendek itu sangat tinggi. Pak, saya tantang nih. Sustainable value creation ini barang elit atau tidak? Yang saya dengar tidak elit. Apa yang membuat orang datang membeli ayam geprek? Nah, itu yang disebut dengan pencipta nilai. Terus bagaimana ayam geprek itu bisa untung? Itu yang disebut dengan pengcapturean nilai. emang kenapa sih pentingnya sustainable value creation, Pak? Apa sih opposite-nya? Apa sih musuhnya? Apa karena ini juga kaitannya dengan diskursus sosialisme versus kapitalisme kah? Profit ada pasti, karena kalau bisnis tanpa profit percuma. Makanya itulah kenapa bedanya sustainable value creation. Dia harus ada aspek ekonomis. Kalau nggak ada percuma, ngapain berbisnis kan? Welcome to Big Thinker, Big Think Ahead. Kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Dr. Boy Bayu Idison Jaya. Siapakah beliau ini? Yang pasti beliau ini adalah guru saya, dosen saya. Melalui beliau inilah saya jadi suka dengan terminologi musafir ilmu. Bukan hanya suka, bahkan saya memegang dan menjalaninya. Jadi kalau pemirsa ingin bertemu dengan kreator of musafir ilmu, lah inilah orangnya. Terima kasih. Thank you Pak Bay udah datang ya. Jadi kesibukan seperti apa Pak Bay? Sekarang sebagai akademisi plus ya. Kayak plusnya 15 kali tuh. Itulah jadi dari seorang profesional di korporat. I see. Saya akhirnya memutuskan menerjunkan diri ke bidang dunia ilmu. I see. Nah, dunia ilmu ini memang tanpa batas buat saya. Apapun kita bisa bergerak di sana. Apa yang saya sebut dengan knowledge management ataupun knowledge industry. Jadi industri itu ada lagi sekarang, industri knowledge. I see. Dan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak umum di kita. Bahkan kalau di pelajaran sekolah juga nggak pernah ada industri pengetahuan gitu. Saya di sana, jadi saya lebih senang disebut pendidik atau akademisi apapun. Tapi aktivitasnya satu, selain juga membantu teman-teman untuk belajar, juga saya membantu narasumber sebagai di pemerintah juga, I see. di BUMN juga, di korporasi juga menjadi narasumber mereka. Lalu juga di rumah perubahan saya juga lagi membangun School of Sustainability and Policy. Prof RK. Prof Renat Kasali. Saya di sana juga sebagai faculty member juga di sana. Dan yang menarik adalah kalau dari industri, kalau buat saya dari bahasan, saya terjun dari mulai bidang narasumber di pertahanan keamanan, soal masalah yang seperti itu sampai ke soal korporasi, soal masyarakat. Karena ya itulah industri pengetahuan, di mana kita pengetahuan itu bukan berarti komersialisasi, salah kalau industri pengetahuan. Tetapi maksudnya adalah pengetahuan itu berkembang dan kemudian dia bisa menjadi suatu jalan untuk masyarakat kita bisa bergerak, dan kemudian kita sebagai pelaku pengetahuan itu juga tidak hanya untuk pengetahuan itu sendiri, tapi gimana memiliki dampak. Karena let's say percuma lah kalau kita buat pandangan saya sih, kalau kita sebagai akademisi hanya di komunitas elit, yaitu jurnal, penelitian, segala macam, tetapi tidak memiliki dampak, itu yang dibutuhkan adalah dampak di masyarakat kan. Masyarakat itu luas. Nah, kalau hanya untuk kepentingan sendiri itu kan elitis gitu. Nah, saya lebih suka makanya itu menyebutnya dengan istilah industri pengetahuan, di mana pengetahuan kita bisa memiliki dampak buat seluruh pemangku kepentingan gitu. Seperti itu. Teman-teman, industri pengetahuan tuh ya. Jadi apakah pengetahuannya dikomoditaskan, diecer-ecer, ataupun berbagai komersialisasi lainnya? Bukan. Jadi berbicara industri pengetahuan ini adalah berbicara era mendekatnya pengetahuan dengan kondisi praktis di lapangan. Kalau dulu kita berbicara tentang pengetahuan, itu elitis dan mainannya para filosofis. Tapi di tangan Pak Bayu ini kita bisa meradar nih bahwa sudah begitu menukiknya, mendaratnya sebuah pengetahuan itu untuk menjadi common daily practice gitu loh dalam keseharian industri
Ya kemarin kan saya juga lagi ngebahas tuh Pak. Jadi 59% unicorn sukses dunia itu adalah master dan doktor. Jadi ini kan mengkonfirmasi ya bahwa sudah segitu dekatnya dunia pengetahuan dengan kondisi praktis industri. Nah, ya teman-teman gini nih ya. Jadi Pak Bayu ini sebagai sang musafir ilmu ini, jadi kalau kita ngedengar tentang ilmu bisnis itu kayak kita lagi ngedengerin musik klasik teman-teman. Di storytellingin abis. Nah dalam konteks storytelling itu, nah kita pengen dengar nih Pak Bay. Pak Bay, jadi gimana Indonesia business landscape yang bisa kita potret Pak? Oke, tapi saya sedikit mau masuk dulu tentang salah satu contoh real di knowledge industry, bagaimana mendekatkan pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat. Kemarin saya ada bersama dengan salah satu kementerian, bagaimana menciptakan nilai yang berkelanjutan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu sustainable value creation, yang biasanya itu dipergunakan oleh organisasi-organisasi. Bagaimana sih supaya dia tidak hanya menguntungkan buat organisasi, tapi juga berdampak luas. Lalu apakah konsep seperti ini tidak berguna bagi organisasi bentuk lain seperti community base? Community base itu organisasi masyarakat. Karena sejatinya secara konseptual maupun praktek, sustainable value creation itu menjamin bahwa penciptaan nilai bagi sebuah organisasi itu bukan hanya untuk kepentingan dia, tapi harus berdampak secara sosial, ekonomi, tidak hanya ekonomi maksudnya, sosial, ekonomi, terus kemudian juga lingkungan, dan juga bagaimana menata kelolaan. Nah, tata kelola ini penting di wilayah masyarakat karena terjadinya korupsi, penyuapan itu kan masalah tata kelola. I see. Ketidakmampuan mengorganize di dalam masyarakat, organisasi masyarakat nggak bisa. Nah, akhirnya saya bersyukur karena ini belum di-endorse, karena masih dalam perjalanan dan lagi ongoing gitu maksudnya. Kementerian ini akhirnya meminta saya untuk bagaimana menerapkan itu pada tingkat desa. Dan desa itu bukan desa di Pulau Jawa yang terlihat, desa-desa yang sangat-sangat ada desa-desa yang sangat-sangat di luar jauh sana. Tidak juga bukan desa tertinggal, bukan, tetapi desa-desa yang tidak jauh dari spotlight gitu loh. I see. Apa yang terjadi? Ternyata ini hampir mau selesai dan kita akan melakukan tindak lanjutnya lagi sampai nanti membentuk desanya, dan ini luar biasa, ternyata sangat bisa diterapkan dan kemudian membuat gairah di masyarakat itu sendiri dalam mengelola organisasi. Nah, jadi itulah yang saya bilang pengetahuan itu harus berdampak kepada masyarakat kita. Itulah yang disebut dengan industri pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sendiri hanya disimpan untuk organisasi tertentu, padahal itu untuk semuanya. Jadi semacam sebuah bentuk demokrasi pengetahuan juga. Pengetahuan bisa diakses. Pengetahuan itu dalam artian best practice dari organisasi yang berhasil, bahkan di tingkat perusahaan dan segala macam. Nah, itulah tugasnya kita, bagaimana membuat semua ini bisa terkoneksi. Kita menjadi agent of network, agent of kolaborasi yang terjadi, sehingga itu bisa bermanfaat. Tapi kalau kita di elitis, hanya di puncak gunung, kita dengan kewisdoman kita di puncak gunung, tapi kita tidak melihat di bawahnya, so what for gitu. Pak, saya tantang nih Pak jadinya nih. Itu sustainable value creation ini barang elit atau tidak? Yang saya dengar tidak elit. Nah sekarang kita coba menukik misalnya ke pedagang ayam geprek. Nah, apakah pedagang ayam geprek itu relevan menggunakan sustainable value creation itu? Nah, exercising-nya, implementasinya gimana? Nah, ini akan berkaitan dengan pertanyaan Pak Pimpin tadi mengenai landscape bisnis Indonesia. Gitu. Ayam geprek. Ayam geprek itu sendiri sekarang ini, apa yang membuat orang datang membeli ayam geprek? Nah, itu yang disebut dengan penciptaan nilai. Terus bagaimana ayam geprek itu bisa untung? Itu yang disebut dengan pengcapturean nilai, mengambil nilai dengan cara harga, mengelola profit segala macam. Tapi kalau hanya berhenti sampai di sana, inilah pertarungan sekarang mau untung cepat atau untung lebih panjang. I see. Inilah sustainable tadi ya? Ya, ini pertarungan antara long term dengan short term. Seyogianya seharusnya sebagai pengusaha, apalagi UMKM, nanti kan dia mikirnya jangka panjang. Tetapi godaan jangka pendek itu sangat tinggi.
Maka gimana cara menciptakan jangka panjang? Bagaimana penciptaan nilai? Bukan hanya dagangannya laku secara ekonomi, tetapi gimana proses kerja dia menjadi lebih sehat. Sehat tuh apa? Pekerjaannya happy, dia masyarakat sekitarnya happy, terus kemudian bisa juga dia akhirnya sumber dayanya lebih efisien. Misalkan ya kayak ayam geprek itu dari end to end-nya sumber dayanya dia dapat dari mana, terus kemudian apakah buangannya kita bisa lakukan sesuatu. Istri saya, sorry aku potong banget. Istri saya sengaja tanda petik sekarang dia memilih ayam yang tidak disuntik. Ya ternyata di massive production yang kita nggak tahu bentuknya gimana. Kalau mau dipilih-pilih, ada loh produk-produk khusus yang lebih valuable ya. Ya kayak tadi Babe bilang tadi di supply chain-nya ayam geprek sengaja nggak dipilih atau ini bergerak sebagai massive production aja yang bisa jadi kualitasnya asal-asalan gitu kan maksudnya kan? Iya, bisa juga. Jadi sengaja dipilih toh? Sengaja dipilih dan kita juga bisa mengeluarkan inovasi baru akhirnya. Ini ayam geprek ini, kalau kita runut bahan-bahannya segala macam, kira-kira di radius masyarakat sekitar, apakah ada yang bisa dikolaborasikan? Iya. Wow. Jadi idenya adalah si pencipta nilai berkelanjutan itu satu entitas bisnis itu bukan milik dia sendiri, tetapi jadi milik bersama. Berarti determinasinya kesadaran lah ya. Akhirnya itu menjadi milik bersama. Kesadaran dia bangun inisiatif kemana-mana. Kemana-mana. Ya? Itulah yang singkat ceritanya prakteknya nanti seperti itu. Lalu gimana misalkan akhirnya menjadi efisien? Gimana misalkan menghindari terjadinya kalau dalam tata kelola orang kerja nggak ngerti. Terus kemudian uang hilang, pencurian. Nah itu semuanya dikurangi dengan berbagai macam cara. Disitulah inovasinya untuk bisa mendapat nilai berkelanjutan. Itu juga bagian tertentu. Lalu juga banyak pekerjanya bagaimana supaya pekerjanya menjadi lebih happy. Iya, iya. Nah itu juga bagian inisiatif tersebut. Karena gini, rules-nya pekerja yang happy akan membuat dia mengkontribusi lebih banyak kan. Ya, ya. Tapi kalau pekerja yang nggak happy, dia akan nyolong. Ya, berarti ada kesadaran kesejahteraan, ada kesadaran pengembangan, kesadaran karir, kesadaran tim, nggak pragmatis lah ya, sekedar kumpul dibayar murah. Dan ciri khas dari sustainable value creation itu dia meregenerate. Jadi meregenerate adalah dia tuh membangun sebuah kolaboratif. Contoh misalkan ya. Dia kan itu pasti ada sampah buangan ayamnya, tulangnya segala macam. Oh, oke. Lalu dengan inovasi dia bisa menjadi nilai itu tulang-tulang itu. Ya. Misalkan adakah pengumpul tulang-tulang menjadi another value creation lagi. Ya. Jadi semuanya akhirnya semua apa yang kita lakukan itu berputar semua dan kemudian membuat penciptaan nilai yang terus-menerus. Pak, ini bisa implementatif di very small sizing nggak sih Pak? Bisa. Atau ini mesti raksasa dulu biar ini bisa semua indah terimplementasi Pak? Enggak, pengalaman saya di lapangan juga, bahkan tingkat community based organization tadi. I see. Tingkat desa Pak, pimpin. Kalau tingkat desa apa kurang kecilnya lagi gitu? Ya, itu sumber daya juga terbatas. Jadi banyak case walaupun nama mungkin organisasi masyarakat ini tidak menamakan atau mengenal sustainable value creation, tapi dia menyerap prinsip itu. I see. Nah, salah satu prinsip itu ada misalkan di desa Pasuruan, tetapi basisnya organisasi itu bukan heroes dalam artian jagoan sendirian. Nah, di sini juga perlu nih di landscape bisnis Indonesia jangan jadikan heroes, tapi jadikan adalah organisasi. Itu satu poin dulu tentang landscape bisnis Indonesia ke depan. Karena kalau heroes dia jago sendirian, nanti akan ada problem nih ke bawahnya. Itu secara praktek. Iya. Kalau heroes approach itu konsekuensinya. Nah, si bapak ini dia membuat organisasi. Tadinya hanya seorang konservasionis, tukang jaga hutan lah gambar kesannya gitu, jaga hutan. Nah, dia kumpulkan, dia ngelihat sebuah peluang secara ekonomi, tetapi dia juga bagaimana ekonomi ini bisa bernetwork. Apa yang dilakukan dari satu sumber air, dia tampung, dia kerahkan masyarakat, dia tampung, dijadikan kolam-kolam pemandian. Lalu tidak hanya dipekerjakan masyarakat, ini bukan soal bekerja, tetapi mereka membuat didesain sedemikian rupa. Keuntungan dari perusahaan tersebut, organisasi tersebut, membuat masyarakat tersebut pertama yang dikejar adalah semua harus sekolah gratis. Ya. Jadi dibiayai oleh si perusahaan itu.
hasil dan seterusnya banyak ya inisiatif lainnya. Sampai akhirnya dan tentu ada konsep-konsep value proposition juga, misalkan menawarkan nilai apa sehingga orang pada banyak datang. Sehingga si unit usaha kecil itu dari tingkat desa itu dimiliki oleh masyarakat desa. Masyarakat desa itu nggak akan ganggu, sehingga ekonominya jadi efisien. Misalkan kalau ada kesulitan apa, masyarakat dengan serta-merta bantu. Tidak langsung datang ke organisasi itu minta uang dong, saya dibayar dong gitu. Enggak, kan itu jadi milik desa. Kemudian itu menjadi konsep yang dinamakan yang kita tuh word of mouth, getok tular. Masyarakat itu membicarakan ke orang-orang lain lagi. Tercipta bola semuanya berkumpul, akhirnya semakin sejahtera desa itu. Hanya dengan penampungan air. Penampungan air udah istilahnya gitu ya. Jadi mata air dia bikin kolam-kolam. Kolam-kolam pemandian gitu. Bahkan dia sampai tingkat tertentu membuat sebuah storytelling tempat yang keramat. Sehingga quote-unquote pejabat banyak yang datang untuk mandi kungkung, kan ada yang masih punya budaya-budaya gitu. Lokal wisdom ya, lokal content. Jadi dia bilang ini, ada filosofi yang dia ceritakan bahwa itu yang dinamakan dengan filosofi tumpeng. Kita dalam membangun ini adalah tumpeng, semua harus dapat bagian. Kalau tumpeng itu filosofi tumpeng. Nah, semua harus dapat bagian. Kan kalau tumpeng kan gitu kan. Nah, itulah sebenarnya sama dengan sustainable value creation. Jadi artinya ini bisa dilakukan pada tingkat small medium enterprise dan lain sebagainya. Nah, maka itu saya kemarin membuat sebuah penelitian bagaimana cara mencapai untuk kondisi Indonesia sustainable value creation pada tingkat baik korporasi besar, medium enterprise maupun tingkat masyarakat. Nah, ternyata ada rumusnya. Disitulah yang akhirnya saya kembangkan untuk masyarakat lainnya supaya bisa dibuat. Ada 2 pertanyaan saya. Ini kan ya kalau saya dapat dari semangat Bapak kan ini kan multi implementation ya. Dari sosial dan profesional maupun bisnis organization bisa lakukan dalam berbagai skala gitu kan. Nah, ada 2 pertanyaan saya. Emang kalau dia perusahaan skala kecil atau skala mikro, kita mengeksekusi sustainable value creation ini, is it profitable, Pak? Bisa nguntungin nggak? Atau malah ngeribetin? 1. Kedua, emang kenapa sih pentingnya sustainable value creation, Pak? Apa sih opposite-nya? Apa sih musuhnya? Apa karena ini juga kaitannya dengan diskursus sosialisme versus kapitalisme kah? Enggak. Kalau dengan kapitalisme itu malah di sini yang disebut dengan woke up capitalism. Kapitalisme yang sudah bangun. Oke. Ini yang disebut juga dengan atau bahasa lainnya stakeholder capitalism. Jadi kapitalisme yang sudah mereformasi dirinya menjadi lebih untuk kepentingan banyak orang. Karena ternyata maka itu di dunia, maka itu di Indonesia tuh kalau ini agak terlambat kalau kita kejar, maka itu kita harus mulai masuk ke wilayah itu. Mereka tuh udah sadar duluan. Kalau polanya pendekatannya yang disebut dengan short termism, short term, betul sih cuannya cepat nih. Nah gede. Itu kan. Cuannya gede cepat. Tetapi ternyata kejadiannya masalah di kemudian belakangan. Contoh, terjadi diskriminasi, kayak Black Lives Matter, terus terjadi persoalan itu. Akhirnya keuntungan pun juga terlambat. Masalah berkembang. Apalagi dengan dunia sekarang. Informasi itu cepat banget kan. Reputasi itu gampang rusak sekarang. Nah, jadi sebenarnya itu adalah perubahan dari cara berpikir nih. Mau untung cepat atau untungnya tidak lebih besar dari seperti itu tapi lebih jangka panjang. Oke, 1 menit saja. Kalau untuk perusahaan kecil bahkan mikro, is it relevan ngelakuin sustainable value creation, Pak? Ada profitnya nggak sih? Atau malah rempong, Pak? Profit ada pasti, karena kalau bisnis tanpa profit percuma. Makanya itulah kenapa bedanya sustainable value creation. Dia harus ada aspek ekonomis. Kalau nggak ada percuma, ngapain berbisnis kan? Oke, kita standing di atas. Terus yang kedua, yang tadi itu saya mau tekan sekali lagi, emang apa sih opposite-nya dari sustainable value creation? Kenapa sih harus ada? Emang ada peristiwa negatif apa yang sehingga akhirnya ini muncul menjadi obat buat peristiwa negatif ini? Oke, nanti saya ceritakan dari tingkat masyarakat sampai tingkat korporasi ada ceritanya. Oh ya udah, kalau gitu kita istirahat dulu. Boleh. Kita nenangin baterai hati kita dulu sejenak. Kita kembali lagi sesi 2 Big Thinker, teman-teman. Jadi value creation lawannya sustainable value creation. Jadi kalau value creation itu hanya berorientasi kepada finansial. Satu-satunya perusahaan besar kita baja, Krakatau Steel, ambruk kemarin juga gitu. Kenapa ambruk? Mismanagement, kedua korupsi. Strategi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan usaha-usaha jasa
cepat bertumbuh, dijaga kesehatannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan. Top 3, top 5 usaha jasa apa sih yang kurang lebih Bapak maksud ini? Macam-macam jasa. Pertama, nggak jauh sandang, pangan, papan kan. Dulu kalau kita punya masalah, misalkan kita bikin warung aja nggak enak, Ya. orang udah cuma di situ aja nggak enak, paling gerutu sendiri kan. Ya. Sekarang nggak enak, diviralin. Bahwa kita harus menyadari kita tidak bisa sendirian. Outputnya kita harus berkolaborasi. Terus yang kedua, kita tidak hidup juga sendirian, artinya kita berdampak kepada yang lain. Ya.